Cody, L adalah L. Nona Tracy adalah Nona Tracy. Tidak bisa disamakan. Sanjaya berbicara pelan. Sekarang, Nona Tracy adalah nyonya muda kita. Adalah istri resmi dari Tuan Daniel. Lalu, memangnya kenapa? Cody sama sekali tidak peduli dan masih terus mendesak. Sepanjang sejarah, apakah kisah wanita menghabisi suaminya untuk mendapatkan harta masih kurang banyak? Setelah perkataan ini keluar, suasana di dalam ruangan menjadi semakin tegang dan dingin bagaikan gua es. Para direksi itu menatap cemas ke arah Tracy dan Cody secara bergantian. Tracy menurunkan tatapan matanya dan meminum tehnya dengan perlahan, sama sekali tidak bereaksi. Direktur Tony sangat mengkhawatirkan Tracy. Cody sangat angkuh, bahkan sampai langsung menyerang Tracy secara pribadi. Namun Direktur Tony tidak berhak berbicara dalam hal ini. Meski merasa sangat panik, dia tetap tidak berani berbicara sembarangan. Cody, perkataanmu ini sudah keterlaluan, ujar Sanjaya dengan marah. Nona Tracy adalah istri Tuan Daniel. Kamu bahkan tidak menghormatinya sama sekali. Apa kamu masih menghargai Tuan Daniel? Paman Sanjaya, Anda sudah tua, tidak memahami kekejaman dalam dunia bisnis, ujar Cody tidak sabar sambil mengenyitkan alisnya. Lihatlah, sekarang kondisi tubuhmu begitu buruk, bahkan tidak bisa duduk dengan stabil. Lebih baik segeralah beristirahat. Jangan mencemaskan hal ini lagi. Kamu. Sanjaya merasa kesal hingga wajahnya menjadi suram. Cody sama sekali tidak menghargai Sanjaya. Para direksi lainnya membujuk dari samping dengan suara kecil. Direktur Cody, kita bahas masalahnya saja. Jangan sampai tidak menghormati Paman Sanjaya. Aku juga karena pedulikan kondisi tubuhnya yang sudah tua, ujar Cody menjelaskan. Cody Waylands ya? Tracy akhirnya berbicara. Sekarang menjabat sebagai presiden grup Waylands yang berbasis di negara Maple, merupakan kerabat yang berjarak 3 generasi dari suamiku. Jika berdasarkan senioritas dalam keluarga, seharusnya aku memanggil Anda dengan sebutan paman. Tidak perlu. Cody menanggapi dengan dingin, mengira Tracy ingin mendekatinya. Namun Tracy langsung mengubah arah pembicaraannya. Namun, berdasarkan jabatan di perusahaan, aku bisa memberhentikanmu karena berteriak di sini. Kamu berani? Cody langsung marah. Kenapa aku tidak berani? Tracy menaikkan alisnya dengan dingin. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar grup Waylands. Jika ingin memberhentikanmu, maka bisa langsung memberhentikanmu kapan saja. Memangnya, apa yang bisa kamu lakukan? Cody langsung tidak bisa berkata apa-apa saat menghadapi Tracy. Direktur Tony memberi isyarat mata pada Tracy, mengingatkan untuk tidak bertindak gebabah karena emosi. Cody tidak hanya mewakili dirinya sendiri, melainkan 30 direksi dari kantor pusat. Benar saja, direksi lainnya mulai bersuara. Nona Tracy sungguh hebat. Begitu datang, sudah ingin memperhatikan orang. Memangnya kamu ingin memberhentikan kami semua di sini? Nyonya Tracy, tidak bermaksud seperti itu. Sanjaya segera menengahi. Jika ada yang tidak terima, bisa langsung pergi. Tracy sama sekali tidak ingin mundur, malah langsung memberi perintah. Winnie, berikan surat pengunduran diri pada setiap direksi. Jika memang ingin pergi, mereka bisa menandatangani dokumen itu dan mengurus produksinya sekarang. Kamu, begitu Tracy mengatakannya, semua di ruangan itu langsung mendidih. Tidak hanya direksi dari kantor pusat, bahkan orang dari grup Skywheel dan kantor cabang lainnya juga mulai berdiskusi.
Dengan hasutan dari Cody, suasana menjadi semakin penuh emosi. Ada beberapa direksi yang tidak bisa menahan diri dan mulai memarahi Tracy sombong, bertindak gegabah, bahkan ada yang mencurigai dia memiliki maksud tidak baik. Sanjaya menjadi panik dan mendesak Tony untuk membujuk Tracy. Direktur Tony menggerakkan tubuhnya yang lemah dan bersiap mendekati dan membujuk Tracy, tetapi Tracy malah berkata dengan dingin, "Kenapa? Direktur Tony juga ingin mengundurkan diri." Dalam sekejap suasana langsung hening dan semua orang menatap ke arah Direktur Tony dengan bingung. Direktur Tony tertegun dan terpana menatap Tracy, lalu berkata tanpa sadar, "Aku tidak ingin." "Jika tidak, duduklah." Tracy memberi isyarat mempersilahkan. Direktur Tony segera duduk. Apakah masih ada yang ingin mengundurkan diri? Bisa melakukan prosedurnya sekarang." Tatapan Tracy menyapu orang-orang di sekelilingnya dengan tenang dan santai. "Kalian tenang saja. Grup Waylands tidak akan merugikan kalian. Dana pensiun yang seharusnya didapatkan pasti akan diberikan." Direktur Tony dan Sanjaya tertegun. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan Tracy? Ada beberapa direksi yang takut karena mereka memegang jabatan dan pengoperasian penting di perusahaan saat ini. Jika mereka sungguh pergi, ditakutkan dalam sekejap perusahaan akan memasuki masa sulit dan tidak mudah untuk memperbaikinya. "Tracy, kamu jangan keterlaluan." Cody mengebrak meja dan berdiri. "Kalian semua sudah melihat wanita ini bertindak gegabah. Dia memang ingin menghancurkan grup Waylands." "Apa untungnya bagiku menghancurkan grup Waylands?" ujar Tracy balik bertanya. "Meski kalian tidak mengakuiku, bagaimanapun juga anak-anakku adalah penerus grup Waylands selanjutnya, kan? Tuan Besar telah menyerahkan seluruh sahamnya pada ketiga anakku." Perkataan ini langsung mendiamkan semua orang di ruangan itu. Orang-orang yang berdiskusi itu mulai berhenti berbicara dan hanya menatap bingung ke arah Tracy, tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. "Semua orang yang duduk di sini boleh mencurigaiku, tapi tidak boleh mencurigai keputusan Tuan Besar dan suamiku," Tracy berkata dengan nada mendominasi. "Aku yakin kalian seharusnya sudah mengetahui wasiat Tuan Besar sejak awal. Sebelum meninggal, dia meninggalkan semua asetnya untuk ketiga cicitnya. Aku adalah ibu dari ketiga anak itu, yang juga merupakan wali mereka. Di saat yang sama, suamiku juga memberikan seluruh saham dan aset pribadi yang berada di bawah namanya kepadaku. Kalian sudah lama mengikutinya, seharusnya mengetahui dengan jelas. Dengan kecerdasan dan kemampuan mereka tidak mungkin bisa dikendalikan oleh seorang wanita, kan? Kenapa tidak bisa mempercayai keputusan mereka? Tidak bisakah melihat kemampuan dan keteguhanku terlebih dahulu, malah langsung mencari masalah dan menjatuhkanku? Apa untungnya menjatuhkanku bagi kalian? Jika grup Waylands menjadi kacau balau, siapa yang akan memimpin? Apakah Cody?" Mendengar perkataan ini, semua orang langsung menatap Cody. Sanjaya diam-diam merasa gembira dalam hatinya. Serangan Tracy ini sangat hebat, langsung mengarahkan ujung tombak pada Cody, membuat orang lain mengira Cody berambisi dan ingin merebut posisi presidir. Makanya ia datang mencari masalah. Ekspresi Cody berubah langsung dan segera menjelaskan, "Aku tidak bermaksud seperti ini. Aku hanya berharap yang terbaik bagi grup Waylands, juga pada keluarga Waylands. Sejak awal keluarga Moore memang tidak pernah berhubungan baik dengan kami. Memangnya salah aku mengungkapkan kecurigaanku?" "Tidak masalah kamu mengungkapkan kecurigaanmu, tetapi tidak seharusnya kamu menghasut yang lainnya," jawab Tracy angkuh. "Bukan peringatan ulang tahun perusahaan, juga tidak memberitahu lebih awal. Tiba-tiba 13 direksi dari kantor pusat yang datang bersamaan ke kota Bunaken.
Bagaimana departemen kalian bisa beroperasi dengan lancar? Kamu jelas-jelas ingin mengintimidasiku. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu jangan memfitnahku. Ada atau tidak? Apa masih perlu aku mengatakannya? Tracy bertanya tanpa sungkan. Semua orang di sini tahu jelas bagaimana kalian bisa menduduki posisi kalian sekarang. Aku tetap pada perkataan itu. Tracy sudah tidak ingin berbicara dengan Cody lagi, lalu menatap para direksi yang ada di ruangan sambil berkata dengan mendominasi, "Siapa yang ingin pergi bisa menandatangani surat pengunduran diri sekarang. Aku akan segera menyetujuinya dan tidak akan berbicara omong kosong sepatah kata pun." Orang-orang itu saling berpandangan dan tidak bersuara. Ada beberapa orang yang segera menundukkan kepalanya karena takut namanya disebut. Sebenarnya tidak ada orang yang ingin pergi bagaimanapun. Menjadi direksi dan manajemen level atas grup Waylands adalah harapan setiap orang. Cody. Tracy mengalihkan pandangannya dan menatap Cody. "Kenapa? Apa kamu masih ingin memaksaku untuk mengundurkan diri?" ujar Cody berteriak marah karena merasa malu. "Ku beritahu padamu, itu tidak mungkin. Aku sudah berada di grup Waylands selama 30 tahun. Meski tidak berjasa, tetap saja telah bekerja keras. Aku tidak akan pergi." "Baguslah jika tidak pergi." Tracy tersenyum dan melunakkan suaranya. "Karena tidak pergi, maka masih sekeluarga." Setelah Daniel mengalami musibah, dunia luar mulai mengincar grup Waylands kita. Kita seharusnya bersatu dan menghadapi musuh dari luar bersama. Setelah perkataan ini diucapkan, suasana di ruangan itu segera menjadi lebih hangat. Tidak hanya memberi Cody langkah untuk mundur, juga menambah keintiman semua orang yang duduk di sana layaknya satu keluarga yang sedang menghadapi satu masalah bersama. Sanjaya memiliki penilaian berbeda terhadap Tracy setelah situasi ini. Pada saat yang sama, akhirnya Tony mengerti maksud Tracy. Tentu saja, terkait kecurigaan yang tadi diungkapkan oleh Paman Cody. Kurasa aku harus menjelaskan pada semuanya. Tracy mengganti panggilannya, nadanya juga menjadi lebih lembut. Pertama, aku akan mengatakan satu poin kepada semuanya di sini. Aku hanya membantu mengelola grup Waylands. Setelah Daniel kembali atau setelah perusahaan stabil, aku akan mundur dan keluar tanpa membawa uang grup Waylands sedikit pun. Mendengar perkataan ini tanpa ekspresi gembira di wajah direksi yang ada di ruangan. Kedua, selama aku memimpin grup Waylands tidak akan pernah di-merger dengan perusahaan manapun. Kondisi akuisisi maupun pengambilan alih juga tidak akan pernah terjadi, termasuk kakakku, Lorenzo Moore. Mendengar perkataan ini, orang yang ada di ruangan akhirnya menghela nafas lega. Sebenarnya masalah inilah yang sangat mereka pedulikan dan khawatirkan. Bagaimanapun, Lorenzo sangat kejam dan terkenal karena telah membunuh saudaranya. Mereka takut orang itu akan merebut grup Waylands karena Tracy yang sedang memimpin perusahaan itu. Ketiga, selama aku memimpin grup Waylands, dalam memutuskan hal penting apapun, selalu membutuhkan tanda tangan Paman Sanjaya dan Direktur Tony baru bisa berlaku. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan kemampuanku tidak cukup atau aku akan bertindak gegabah. Mendengar perkataan ini, seluruh pemegang saham yang ada di ruangan itu barulah benar-benar merasa lega. Pengacara Joyce, bantu aku catat ketiga poin ini dan segera buatkan perjanjian. Ku minta kalian yang ada di sini menjadi saksi, ujar Tracy memberi perintah. Baik, Nyonya Tracy. Pengacara Joyce menganggukkan kepalanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tracy menoleh untuk menatap para direksi. Jika ada, bisa langsung diungkapkan sekarang. Kita bisa membahasnya bersama. Sudah tidak ada. Ada orang yang bersuara.
Menurutku sudah sangat baik. Aku berkata, mewakili diriku sendiri. Saat ini Direktur Tony berkata dengan perlahan, mungkin para direksi dari kantor pusat dan kantor cabang lainnya belum memahami Nyonya Tracy. Aku yang melihat hubungannya dengan Presiden Daniel sampai saat ini. Aku mempercayai integritasnya. Kalian mungkin tidak tahu, meski terjadi beberapa masalah di grup Moore. Sebelum mengalami musibah, Tuan L telah meninggalkan beberapa aset pribadi untuk adiknya ini. Bisnisnya sendiri juga berkembang dengan sangat baik. Sebenarnya, dia tidak bisa mempedulikan masalah rumit grup Wellens ini dan bisa hidup baik dengan ketiga anaknya. Namun, kenapa dia tetap memaksa dan menjeburkan diri ke dalam berbagai bahaya ini, menahan tekanan yang datang dan tetap menerima masalah-masalah rumit ini? Satu-satunya alasan adalah demi anak-anaknya. Tetapi yang terpenting sebenarnya tetaplah karena dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Presiden Daniel. Presiden Daniel menyerahkan keluarga dan perusahaan sebesar ini kepada Nyonya Tracy. Kita harus mempercayai keputusannya, tidak boleh mengecewakan kepercayaannya. Membantu Nyonya Tracy seperti membantu Presiden Daniel dulu, agar grup Wellens bisa terus berkembang dengan baik. Benar. Begitu membuka mulutnya, Sanjaya terlihat sangat emosional. Meski tidak mempercayai orang lain, setidaknya kalian harus mempercayaiku kan? Aku mengikuti Tuan Besar sejak berusia 9 tahun hingga sekarang usiaku sudah hampir mencapai 80 tahun. Seumur hidup ini aku tidak memiliki keberhasilan dan keinginan apapun. Hanya ingin melindungi keluarga Wellens sekuat tenagaku. Sampai sekarang, aku masih bisa duduk di sini. Semua karena pesan Tuan Besar sebelum dia meninggal padaku untuk terus membantu Tuan Daniel. Tuan Daniel juga berpesan padaku untuk terus menjaga Nyonya Tracy seperti aku menjaganya dan Tuan Besar. Aku yakin Nyonya Tracy pasti bisa memimpin kita semua untuk terus mengelola grup Wellens dengan baik. Seperti yang dia katakan, sekarang dunia luar sedang mengincar kita. Orang kita sendiri sama sekali tidak boleh saling mencurigai. Paman Sanjaya, perkataan Anda benar. Kami pasti akan mendukung Nyonya Tracy sekuat tenaga kami. Para direksi yang datang dari kantor pusat itu segera menunjukkan sikap. Mereka semua adalah orang yang dididik oleh Tuan Besar. Mereka sangat menghormati dan mempercayai Sanjaya. Perkataan Tracy tadi sudah meyakinkan mereka. Sekarang perkataan Sanjaya ini juga membuat mereka tidak berkeberatan lagi. Sejak awal orang dari grup Skywheel memang mendukung Tracy, sedangkan orang dari kantor cabang lain langsung mengungkapkan akan mendukung Tracy sekuat tenaga. Mereka setelah melihat orang dari kantor pusat menunjukkan sikap mereka. Melihat situasi ini, Cody hanya bisa menunjukkan sikap akan baik-baik melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak rela karena akan terlihat mencurigakan jika dia masih bersikeras. Maaf ya Kak, jika masih ada suara gruk di atas masih ada pengoboran lagi ya. Akhirnya rapat direksi bisa diselesaikan dengan damai. Saat rapat usai, Tracy sengaja menenangkan Cody. Ini bisa dianggap memberikan Cody jalan untuk mundur. Cody langsung merasa dihargai dan meninggalkan tempat itu dengan bersemangat. Setelah rapat, Direktur Tony dan Sanjaya datang ke ruangan presiden untuk menemui Tracy. Saat ini Tracy sedang menandatangani dokumen. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyapa mereka di sela kesibukannya. Direktur Tony, Paman Sanjaya, kalian datang. Meminta waktu 3 menit untuk berbincang. Direktur Tony menatap Tracy sambil tersenyum. Baik. Kalian duduk dulu, aku akan menyelesaikan beberapa dokumen ini.
Tracy melanjutkan memeriksa dan menandatangani dokumen. Naomi mempersilahkan mereka berdua untuk duduk dan menghidangkan teh panas untuk mereka. Winnie kembali memberikan beberapa dokumen untuk diperiksa Tracy, tetapi Tracy meletakkan pulpen lalu memijat dahinya. Nanti saja, aku bicara dengan Paman Sanjaya dan Dr. Tony dulu. Baik. Winnie menuangkan kopi untuknya. Tracy duduk di sisi sofa dan tersenyum sungkan. Maaf, ada banyak urusan. Sudah menyusahkanmu, ujar Sanjaya merasa tidak enak. Dulu, aku selalu merasa kamu masih gadis kecil, tapi saat melihatmu hari ini sungguh berbeda. Benar, sangat berbeda dengan saat masih menjadi sekretaris di lantai 68 dulu, seru Direktur Tony jujur. Wajah Tracy merona dan berkata sambil bertanya, tidak akan memasukkan chip ke dalam kopi dan membuat Anda meminumnya, kan? Direktur Tony tertawa. Sanjaya juga ikut tertawa. Ini adalah pertama kalinya mereka tertawa setelah kejadian di Villa Sisi Selatan. Hari ini bisa dikatakan telah menenangkan peperangan dengan indah, juga bisa dianggap sebagai permulaan yang baik. Sebelum menghadapi musuh harus menyatukan sekutu. Bagaimanapun situasi di dalam perusahaan sudah membaik, sekarang mereka bisa menghadapi musuh dari luar dengan tenang. Sebenarnya, selama ini aku memang bisa melakukan beberapa hal ini. Hanya saja tidak berkesempatan menunjukkannya. Tracy sedikit emosional. Jika dipikirkan kembali, kakak memang melindungiku dengan sangat baik. Meski telah mengajariku beberapa hal, dia tidak pernah membiarkanku menghadapi masalah apapun seorang diri. Elle memang orang yang berbakat dalam bisnis, sangat jago dalam mendidik. Kata-kata Direktur Tony sangat tepat. Hari ini bisa dianggap pertama kalinya aku menangani hal seperti ini, ujar Tracy sambil tersenyum. Meski aku hanya menggunakan sedikit metode dasar yang diajarkan, tapi bisa dihadapi dengan mudah. Ini menandakan para direksi bukan sungguh-sungguh ingin membuat masalah, hanya ingin membuktikan sikap dan keteguhanku saja. Perkataanmu benar. Mendengar perkataan ini, Sanjaya semakin terhibur. Meski mempersulitmu kali ini, mereka bisa dipastikan akan setia pada grup Wellens. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang yang dididik oleh Tuan Besar. Dulu saat kondisi Tuan Besar tidak begitu baik, dia sudah melakukan seleksi sekali dan mengeluarkan orang-orang yang bermasalah. Lalu saat Tuan Daniel jatuh sakit, dia juga pernah melakukannya sekali lagi. Yang bisa tetap berada di sini semuanya tidak memiliki masalah besar, termasuk Cody. Meski impulsif dan berambisi, karakternya tidak terlalu bermasalah. Tadi aku masih khawatir kamu akan memprovokasi semuanya. Tidak disangka kamu memiliki kesadaran dan penilaian seperti ini. Meski usiamu masih muda, aku benar-benar sangat terkejut. Penilaian Anda terhadapku masih seperti dulu. Tracy tersenyum tipis. Anda tenang saja. Selanjutnya akan ada semakin banyak kejutan. Terima kasih. Terima kasih. Sanjaya merasa sangat emosional di dalam hatinya, tetapi akhirnya dia hanya mengucapkan terima kasih sebanyak 2 kali untuk mengungkapkan perasaan hatinya. Ada aku di grup Skywheel, sama sekali tidak perlu dikhawatirkan, ujar Direktur Tony. Meski kantor pusat sudah bisa ditenangkan, ada beberapa hal yang tetap harus Anda awasi. Pokoknya selama membutuhkan kami akan selalu ada. Terima kasih. Tracy menganggukkan kepalanya penuh rasa terima kasih.
Beberapa waktu terakhir ini, kita berjuang bersama untuk menyelesaikan masalah di depan mata ini terlebih dahulu. Baik, berjuang bersama. Direktur Tony dan Sanjaya menganggukkan kepala mereka. Lanjutlah kesibukanmu, kami tidak mengganggumu lagi. Kedua orang itu berjalan keluar ruangan dan tersenyum setelah saling berpandangan, lalu menghela nafas panjang.